Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya adalah seorang ulama besar di Indonesia yang dikagumi banyak orang. Kabarnya, ada sejumlah karomah yang dia miliki dan jarang diketahui. Apa saja kesaktian Habib Lutfi? Cek faktanya di sini. Sifatnya yang karismatik, bersahaja, dan rendah hati membuat Habib Lutfi dihormati semua orang. Habib Lutfi adalah ulama berpengaruh asal Pekalongan yang memiliki banyak jemaah di tanah air. Selain ulama, dia juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2019 sampai tahun 2024. Sosok ulama yang memiliki segudang ilmu agama ini. Konon, Habib Lutfi memiliki karomah dari Allah yang jarang terungkap ke publik. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Merangkum berbagai sumber, simak kesaktian Habib Lutfi atau karomah di bawah ini. Salah satu karomah Habib Lutfi adalah didatangi rombongan jin. Pernah suatu ketika Habib Lutfi didatangi rombongan jin. Rombongan jin tersebut mengucap salam pada Habib dan dibalas dengan penuh hikmat. Konon, kedatangan jin dari Azraq memang tidak sembarangan dan hanya orang tertentu yang mengalaminya. Rupanya, rombongan jin dari Azraq itu untuk meminta ijazah dari sang Habib. Ada maksud apa kiai-kiai ini datang ke sini? Tanya Habib Lutfi. Kami datang ke sini untuk meminta ijazah langsung dari Habib, katanya. Kalian itu makhluk yang hebat, bisa terbang dan menembus langit. Kenapa kok malah minta ijazah sama saya? Mendengar jawaban rendah hati itu, bangsa jin pun kebingungan dan menerima pernyataan Habib dengan tulus. Meski demikian, tidak begitu jelas kelanjutan kisah ini sesungguhnya. 2. Menghadapi dukun sakti. Kesaktian Habib Lutfi adalah mampu menghadapi dukun sakti mandraguna. Kabarnya hal ini bermula saat para dukun penasaran dengan kesaktian Habib Lutfi bin Yahya. Para dukun pun menantang Habib Lutfi untuk mengambil keris di hadapannya. Namun, Habib Lutfi menolak dan mempertanyakan maksud serta tujuan mereka. Menuruti kemauan para dukun itu, Habib Lutfi lantas menyapu keris yang katanya tak bisa diambil sembarangan. Kok bisa hanya dengan menyapu saja walaupun sebenarnya sudah saya perlihatkan tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris tersebut, kata seorang dukun. Habib Lutfi pun kemudian mengambil sehelai rambut dan meminta dukun itu mengambilnya. Atas karomah Allah, tak ada satupun dukun yang bisa mengambil sehelai rambut tipis tersebut. 3. Menyembuhkan orang lumpuh. Karomah atau kesaktian Habib Lutfi lainnya adalah menyembuhkan seseorang lumpuh karena kecelakaan di Cipularang. Hal ini dialami oleh muridnya bernama Muhammad Samsuri yang mengalami retak tulang sehingga harus menggunakan kursi roda. Samsuri pun datang ke rumah Habib asal Pekalongan ini untuk meminta doa. Habib Lutfi bertanya, apa yang akan dilakukan jika dia sembuh? Samsuri pun menjawab bahwa dia ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja. Namun, Habib Lutfi mengatakan bahwa dia tak mungkin sembuh dan harus menggunakan kursi roda selamanya. Singkat kata, Samsuri bermimpi didatangi Habib Munzir al-Musawa yang rebahan di sampingnya. Habib Munzir memberikan lembar jadwal majelis MR atau majelis Rasulullah sambil berbisik. Bilang pada Habib Lutfi bin Yahya bahwa kamu ikut saya di Jakarta. Petik 2. Samsuri lantas menemui Habib Lutfi bin Yahya dan berkata bahwa dia akan ke Jakarta membantu dakwah Habib Munzir. Samsuri juga menceritakan soal mimpinya pada Habib Lutfi. Habib Lutfi kemudian memeluk Samsuri dan berkata bahwa dia akan sembuh serta bisa pergi ke Jakarta. Habib Lutfi pun mengusap kaki Samsuri dengan air dan tak beberapa lama dia bisa kembali berjalan. 4. Menundukkan kambing. Kesaktian Habib Lutfi adalah saat beliau menundukkan kambing dengan satu sentuhan. Hal ini diceritakan oleh seorang saksi bernama Bapak Abidin. Awalnya, seorang bernama Mbah Jufri ditugaskan untuk mengambil kambing untuk disembelih. Namun, kambing itu rupanya sangat sulit untuk dikendalikan. Melihat itu, Habib Lutfi tertawa sambil berkata,
Wodus go menghormati Kanjeng Nabi kok Melayu atau dalam bahasa Indonesia, kambing untuk menghormati Nabi kok malah kabur. Tak lama, kambing itu malah mendekat dan menjatuhkan diri di hadapan Habib. Kemudian, kambing itu disembelih sendiri oleh Habib tanpa bantuan orang. 5. Harimau mencium tangannya. Pada tahun 1959, sewaktu Habib Lutfi bin Yahya memperdalam agama Islam di pondok pesantren Benda Kerep. Dikisahkan pada saat Habib Lutfi hendak berziarah ke salah satu ulama yaitu Kiai Muslim, yang tempatnya di tengah hutan belantara yang angker dan banyak binatang buas. Konon pada saat itu tidak ada santri yang berani berziarah sendirian, karena pada saat itu masih banyak harimau-harimau yang berkeliaran. Apalagi kalau mencium bau manusia pasti harimau itu akan mendekat. Benar saja pada saat Habib Lutfi tiba di tengah hutan ada harimau yang mendekat. Tapi herannya harimau tersebut malah mencium tangan Habib Lutfi bin Yahya. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Uci Turtusi dari Tangerang, Banten. 6. Habib Lutfi duduk di samping Rasulullah. Syekh Rajab dikenal sebagai ulama besar umat pada masa ini. Karya-karya dan pemikirannya membentang luas dan dikaji di berbagai negara. Murid-muridnya juga menjadi ulama besar di berbagai belahan dunia Islam. Suatu hari, Syekh Rajab bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Di samping Nabi, nampak ada kursi kosong yang tak diduduki. Tapi tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki datang mendudukinya. "Siapa kamu?" tanya Syekh Rajab yang asing dengan laki-laki itu. "Saya Lutfi," jawab laki-laki itu. "Dari mana kamu?" "Saya dari Indonesia." Kaget dan bergetar Syekh Rajab dengan jawaban itu. Ternyata ada orang Indonesia yang kedudukannya sangat mulia di sisi Rasulullah. Makanya, tak menunggu lama, Syekh Rajab besoknya langsung membeli tiket dan langsung berangkat ke Indonesia untuk menemui Habib Lutfi bin Yahya. Ketika sampai di Indonesia, ternyata Habib Lutfi sudah menunggu dan langsung menyambutnya dengan penuh keakraban dan kehangatan. Itulah para kekasih Allah. Mereka diberikan keistimewaan Allah dengan berbagai hal karena ketaatan dan keikhlasan mereka dalam mengabdi kepada Allah dan khidmah kepada sesama manusia. Semoga kisah ini menambah iman kita kepada Allah, kepada Rasul Allah termasuk kepada wali-wali Allah. Wallahu a'lam bishawab.